apa kabar kalian? Tetap sehat dan tetap stay di rumah bukan? Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Yuda. Pada kesempatan kali ini, kakak akan sharing materi mengenai salah satu organ indera yang kita miliki, yaitu mata. Kalian tentu penasaran bukan? Simak terus videonya ya, dan jangan lupa jawab pertanyaan yang tersedia di bagian akhir video. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya indera yang kita miliki terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Fokus kita kali ini adalah indera penglihatan. Mata adalah organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia. Mata berfungsi sebagai pengenal bentuk dan warna. Hal ini dimungkinkan karena mata memiliki reseptor khusus cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Fotoreseptor ini mengubah energi cahaya matahari menjadi impuls saraf yang dapat diterjemahkan oleh otak. Selanjutnya kita akan membahas aksesoris mata serta struktur mata dan fungsi. Aksesoris mata. Aksesoris mata yang bisa dilihat secara kasat mata yaitu alis mata, kelopak mata, dan bulu mata. Sedangkan aksesoris yang lain yaitu orbita dan aparatus lakrimal. Alis mata berfungsi mengurangi masuknya cahaya. Kelopak mata dan bulu mata berfungsi dalam menunjang refleks berkedip, melindungi mata dari kekeringan, dan mencegah masuknya benda-benda asing ke dalam mata seperti debu. Otot mata atau otot ekstrinsik berfungsi menggerakkan mata ke arah vertikal, horizontal, dan menyilang. Orbita, lekukan yang berisi bola mata. Aparatus lakrimal terdiri dari kelenjar lakrimal dan duktus lakrimal. Kelenjar lakrimal ini menghasilkan air mata melalui duktus lakrimal dan menyusuri permukaan anterior bola mata. Kelebihan air mata yang diproduksi akan menguap dari permukaan mata dan akan dikumpulkan di bagian medial mata di canaliculi lacrimalis. Dari bagian tersebut, air mata akan mengalir ke saccus lacrimalis. Struktur mata dan fungsinya. Mata tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan luar atau outer layer, lapisan tengah atau middle vascular layer, dan lapisan dalam atau inner layer. Mata tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu outer fibrous layer, middle vascular layer, dan inner layer. Outer fibrous layer atau tunica fibrosa dibagi menjadi 2 bagian, yakni sklera dan kornea. Sklera merupakan bagian putih dari mata atau bagian dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa berwarna putih yang menutupi sebagian besar permukaan mata. Berfungsi memberikan bentuk pada bola mata dan sebagai tempat perlekatan otot ekstrinsik. Kornea. Kornea merupakan bagian transparan dari sklera yang telah dimodifikasi untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. Lapisan yang kedua adalah middle vascular layer. Middle vascular layer atau tunica vasculosa disebut juga uvea. Lapisan ini terdiri dari 4 bagian, yaitu koroid, badan siliar, iris, dan pupil. Koroid. Koroid merupakan lapisan yang sangat kaya akan pembuluh darah untuk memberikan nutrisi pada mata dan sangat terpigmentasi. Badan siliari. Badan siliari merupakan bagian yang mengandung pembuluh darah untuk memberi nutrisi pada mata. Bagian ini juga mengandung otot yang membentuk suatu cincin muskular di sekitar lensa dan berfungsi menyokong iris dan lensa, serta mensekresi cairan yang disebut sebagai aqueous humor. Iris. Iris merupakan bagian mata yang berwarna karena mengandung sel-sel berpigmen yang disebut sebagai kromatopor. Konsentrasi melanin yang tinggi pada kromatopor inilah yang memberi warna gelap pada mata seseorang, seperti hitam dan coklat. Sementara konsentrasi melanin yang rendah memberi warna biru, hijau, atau abu-abu. Pupil adalah lubang yang dibentuk oleh iris sebagai
jalan untuk dilalui cahaya. Pupil memiliki struktur bikonveks dan elastis yang terletak di belakangnya disebut dengan lensa. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan dalam bola mata atau yang dikenal sebagai inner layer, tunika interna. Lapisan ini terdiri dari retina dan nervus opticus. Retina atau selaput jala terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian luar atau pigmented layer yang terpigmentasi, menyimpan vitamin A dan membantu menyerap cahaya. Bagian kedua yaitu bagian dalam atau inner neural layer yang merupakan lapisan jaringan saraf. Pada bagian ini terdapat neuron bipolar dan neuron ganglia. Neuron bipolar membentuk sinap pada kedua ujungnya, sehingga neuron bipolar berbentuk seperti jembatan. Ujung yang satu bersinapsis dengan fotoreseptor dan ujung lainnya bersinapsis dengan neuron ganglia. Pada retina juga terdapat fotoreseptor yaitu sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel-sel batang terletak menggantung di tepian retina, mengandung pigmen rhodopsin, tidak sensitif terhadap warna, dan bekerja pada intensitas cahaya yang rendah. Sel-sel kerucut berada dekat dengan pusat retina, sensitif terhadap warna, dan mendeteksi detail dengan baik. Mengandung pigmen iodopsin dan bekerja pada intensitas cahaya tinggi. Lalu, mengapa manusia bisa melihat? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Mekanisme melihat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata. Kemudian, cahaya menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata ke retina. Daya akomodasi lensa mata memfokuskan dan memproyeksikan cahaya agar jatuh tepat di retina. Kemudian, fotoreseptor pada retina mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf yang diteruskan menuju neuron bipolar. Impuls saraf ini diteruskan oleh neuron bipolar ke neuron ganglia. Akson dari keseluruhan neuron ganglia membawa impuls saraf menuju saraf optik atau saraf kranial kedua. Saraf ini membawa impuls saraf ke otak, tepatnya pada bagian talamus dan korteks visual pada otak. Impuls saraf yang diterima otak akan diinterpretasikan sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Bagaimana adik-adik? Pembahasan dalam video tadi menarik bukan? Selanjutnya, yuk kita latihan soal.